Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada bapak-bapak dan saudara-saudari karyawan PTN yang saya hormati, mengawali kegiatan pagi hari ini, kita bersyukur dulu atas segala nikmat karunia-Nya yang alhamdulillah dengan izinnya kita kembali bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah semuanya yang hadir, baik fisik maupun jiwa, semuanya sehat. Amin. Kita sangat bersyukur pagi hari ini kita bisa, satu, silaturahim, yang kedua memenuhi kewajiban untuk melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan niat kita hadir di sini juga semata-mata mencari ridho Allah Ta'ala. Kalau toh mendapatkan berupa rezeki materi, itu adalah bonus dari Allah Ta'ala. Yang penting buat kita adalah bagaimana kita semakin hari semakin mengenal Allah Ta'ala, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan surat Ibrahim. Silakan dibuka ayatnya 22. Saya minta Ojan baca, Jan. Mas Ozan, dibaca Mas Ozan. Surat Ibrahim ayat 22. Mas Ozan, tolong dibacakan. Ya. Talu. Fala talu. Bimus. Terjemahnya sekalian, Zan. Berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun harinya tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu melainkan sebenarnya aku menunggu kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah diri sendiri. Aku tidak datang menolongmu dan membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sendiri. Sungguh orang akan mendapat saat nanti. Terima kasih Mas Ozan. Baik. Kita bareng-bareng untuk mencoba merenungi, mentadaburi ayat 22 surat Ibrahim ini. Harapan kami nanti kita akan bersikap jelas apa yang dimau Allah dan Rasulnya. Terlebih ini terkait dengan nasib kita nanti di kampung akhirat.
Jangan sampai kita menyesal saat kita sudah di akhirat. Lebih baik kita terlambat daripada nanti kita menyesal. Dalam perjalanan kita tentu tidak akan aman-aman saja, karena ada pihak yang tidak suka dengan kita saat kita mau melakukan kebaikan. Dan inilah yang kita kenal dengan sebutan setan. Ayat ini adalah satu berita di mana belum terjadi, tapi akan terjadi. Berita ini termasuk berita gaib yang mesti kita yakini kebenarannya. Salah satu ciri orang muttaqin itu wabil yaumil akhir. Hum yuqinun, yang pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang mukmin itu percaya kepada yang gaib. Ya. Termasuk berita berkaitan dengan pidato iblis atau setan yang akan dilaksanakan nanti di akhirat. Maka kita akan mencoba fokus pada ayat 22 surah Ibrahim ini. Wa qala syaitan. Setan telah berpidato atau berkhutbah. Bahasa kitanya itu mungkin lagi ceramah di hadapan para pengikutnya. Di sini dalam terjemahan Kemenak ataupun di tafsir itu, setan di sini yang dimaksud adalah iblis. Iblis itu siapa, Pak Basri? Iblis. Ya. Kenal enggak sama iblis? Enggak, racunnya setan apa? Enggak tahu deh. Si rampok. Iblis itu siapa? Si rampok. Si rampok. Makhluk yang diciptakan yang tidak mau sujud kepada Adam ketika diperintahkan oleh Allah. Ya. Mohon maaf Pak, sendiri. Ya. Illa iblis. Terlambat. Jadi iblis itu adalah nenek moyangnya jin. Nama pertama memang jin, kemudian diperintahkan untuk tunduk, patuh akan perintah Allah, menolak, kemudian dinamakan iblis. Ablasa yublisu iblisan. Secara bahasa itu artinya ya memalingkan muka. Jadi iblis itu adalah nenek moyangnya jin yang sempat menggoda, merayu, mengganggu Adam alaihissalam. Konteks ayat ini adalah waqala syaitan, iblis berpidato. Kita kenali dulu setan. Seringkali para ulama menyebutkan sebagai sifat. Sifat yang suka mengajak, mencegah, melarang orang berbuat baik, itulah setan. Maka di dalam surat An-Nas itu cukup jelas. Jenis setan itu ada dua. Setan halus, setan kasar. Minal jinnati wan nas. Maka ketika Pak Basri misalkan diajak pengajian nolak, dia secara fisik manusia tapi perilakunya adalah setan. Maka ketika duduk dengan Pak Basri harus tahu isti'adah. Siapa tahu diajak pada kemungkaran. Nah ini penting. Maka kita mencoba mengenali siapa sih setan dan karakternya bagaimana, terus kedudukannya apa di hadapan kita, supaya kita tidak salah sikap. Kita buka di surat Al-Baqarah 168. Giliran Bumi Ayu yang baca. Yang laki-laki Mbak. Bumi Ayu. Ya. Surat Al-Baqarah 168. Surat kedua Al-Baqarah.
168. Hah? Kurang berapa suara kalau A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Halalan thayyiba itu baca ikhfanya Mas. Ulangi lagi. Ya Pak. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Baik, terima kasih Mas. Kita coba preteli perayat. Ya ayuhan nasu, wahai manusia. Dan saya yakin yang hadir manusia semua ini. Ada yang di luar manusia ini yang hadir. Ada Pak. Siapa Mas? ayo Siapa Mas? salah kerungu gitu. Salah kerungu gitu. Jadi selagi kita manusia itu diundang, dipanggil sama Allah. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Manusia berkumis, berjenggot, Afrika, Amerika, semuanya diundang sama Allah. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi kalau Pak Basri masih merasa manusia, ini diundang. Perintahnya gulu mimma. Nah ini penting. Kita disuruh makan. Gulu makanlah Pak Amsirun. Nah ini Pak Amsirun makan. Pasar. Ini Pak Amsirun makan. Jadi saya kasih contoh. Pak ini untungnya nggak lihat kamera ini. Nanti anak-anaknya ikut semua. Aduh Pak Amsirun ini. Jadi gulu makanlah kalian. Mimma. Nah ini penting. Dari apa yang. Min di sini ada sebagian mengartikan minnya maknanya tab'id. Ya, sebagian. Mimma dari apa yang fil ardi, yang ada di muka bumi. Jadi Allah perintahkan kita suruh makan memang. Secara hukum makan itu apa lihat? Hukum makan itu apa lihat? Hukum makan? Wajib. 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 Kalau nggak makan mati. Mas Ozan, hukum makan itu apa Mas Ozan? Hukum makan. Wajib ain. Kalau wajib berarti kalau nggak makan dosa. Mubah. Wah ini belajar fikih lagi ini harusnya. Ya, makan itu hukum asalnya adalah mubah. Ya boleh. Pan mangan pan ora urusan. Tapi dalam waktu tertentu menjadikan wajib. Lagi sekarat misalkan. Ya. Kita diminta suruh makan. Tapi ada catatan penting, halalan thayyiba. Yang halal dan baik. Halal itu bukan hanya zatnya saja yang halal, tapi cara mendapatkannya juga harus halal. Pak Basri misal pulang dari ngantor, ternyata mangga tetangganya itu mateng. Saya tanya, Pak Basri, mangga itu halal apa haram? Halal. Halal. Tapi ternyata dia ngutil mangganya tetangga. Ketika dimakan sekalipun dengan basmalah 7 kali, tetap statusnya haram. Ini harus diperhatikan. Jadi bukan sekedar zatnya halal, tapi cara mendapatkannya juga harus halal. Ini penting. Ya, ajak kadiran. Tanggane ora weruh. Main nyolong bae. Halalan thayyiba. Nah, ini thayyib. Jadi perintah agama itu bukan sekedar halal tapi thayyib. Thayyib itu adalah bergizi, seimbang.
Misal Mbak Lia, wong lagi hamil, jaluke mangan rujak terus. Rujak itu halal apa haram hukumnya? Ya halal, tapi enggak toyib. Masa wong metong mangan rujak terus, meles bayine. Kepedesan. Itu contoh. Misalkan Pak Amsirun sudah ngerti asam uratnya tinggi, pesennya apa? Jeroan terus, jeroan ayam, jeroan wedhus. Ini halal, tapi enggak toyib. Bagi dirinya yang asam urat. Mas Tommy, sing darah tinggi karena mikiri hutang. Lah, mintanya nyate ayam, nyate wedhus. Nah, ini juga enggak toyib. Nyate wedhus gaji kabeh. Nah, ini enggak toyib ya. Jadi di samping halal juga toyib. Itu harus diperhatikan. Ayat lanjutannya ini yang penting. Wala tattabi'u. Janganlah kalian mengikuti. Kalau bahasa Pak Basri, aja melu-melu, aja ngintil. Aja ngintil siapa? Khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Perilaku setan aja ditiru Pak Basri. Nagih wong sing duwe utang aja karo sewot. Kowe sing nagih setan berarti. Ya? Nggih. Lah ini larangannya jelas, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Langkah-langkah setan, gayanya setan, perilakunya setan, gak boleh diikuti. Ini larangan keras. Loh, seorang istri sama suami kok banggel, rewel, pegat dari Pak Basri. Jadi suami juga nggak boleh zalim, istri pun juga nggak boleh zalim. Karena apa? Itu gaya setan. Bisa jadi kita wujudnya manusia, tapi seringkali perilakunya perilaku setan. Padahal ayatnya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Bisa nih orang oleh melu-melu setan. Sebab setan apa? Fa innahu, maka sesungguhnya setan lakum bagimu aduun, musuh mubinun yang nyata. Yang gobloke wong musuh dipeloni. Loh, ngerti musuh bukan yang lawan, bukan yang menghindari, malah dibalani. Geblek beli Bapak Sri. Ya, kakangnya geblek. Kakangnya geblek kowe jare Bapak. Nah ini yang menjadi renungan kita bersama. Ketika Allah melarang kita mengikuti gayanya setan, ya ayo kita menghindari. Contoh, kadiran tanggal selawi gajian. Wis ngerti enggal maghrib nang tempat belanjaan. Transmart lah, Rita Mall lah, Pacific Mall lah. Bareng ditakoni salat maghrib nang endi? Nang mall. Kowe berarti apa? Setan dudu Bapak Sri. Ini harus diperhatikan. Kadang pergi ke tempat belanja di waktu-waktu sholat, sholatnya keteteran, bahkan kadang ditinggal. Anak karyawan sing tinggal sholat, anggar anak diruqyah karo Bapak Sri. Kemudian dibuka surat Fatir ayat 6. Bumi ayo wis, sirampok wis, berbes. Mas Tommy, baca Mas Tommy, nyampe ngerti Mas Tommy baca Quran. Surat Fatir, surat keberapa Pak Basri? 35 apa surat berapa? 35. Ya, ayat 6. Ayat 6. Inna syaitona lakum aduun fattahidu aduan innama yad'u. Kalau berhenti bacanya adua. Kalau lanjut adua. Kan adua. Adua. aduan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Artinya Mas. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka
maka berlakukanlah ia sebagai musuhmu. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, ini ayat semakin terang, gamblang tentang posisi setan buat kita. Inna syaitana, sesungguhnya setan, lakum, bagimu, bagi Basri sebagai manusia, aduun, musuh. Perintahnya apa? Fattakhidu aduwa. Kalau memang setan itu musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Aja diwalik. Ngerti musuh, dadina bala. Ngerti bocah cerengkeng, melu cerengkeng. Nah ini. Jadi fattakhidu aduwa. Kenapa setan itu hari-harinya, bulan-bulannya, tahun-tahunnya itu hanya apa? Innama yad'u khisbahu. Nah ini. Setan itu selalu mengajak, menyeru, merayu agar apa? Menjadikan bala tentaranya itu menjadi min ashabis sa'ir. Menjadi penghuni neraka sa'ir. Jadi kalau kita merasakan bisikan-bisikan ketika mau mengamalkan kebaikan, kemudian ada pencegahan-pencegahan, itu sudah pasti setan. Misalkan jenengan mau sholat terus sengondisit sholatnya, dia ngentekna jajan disit, ke setan. Atau Pak Basri yuk jamaah, tanggung kondisi, ta'awud langsung. Jelas setan itu. Walaupun setan wujudnya berkumis. Nah ini penting. Ternyata setan itu memang hanya mengajak. Apalagi setan itu sudah berjanji, bersumpah serapah bahwa semua anak cucu Adam itu akan digoda, akan disesatkan. Semuanya. Artinya apa? Betul-betul komitmen setan itu untuk mengganggu, mengajak, merayu semua anak cucu Adam. Lihat di surat berapa ini? Surat keberapa apa Basri Sot? 38 ya. Ya, surat Sot 82. Surat 38 82. Kembali ke bumi ayo. Dibaca, Mbak. Mbak-mbaknya gantian. Jangan saling menyikut untuk baca. Kebaikan gak boleh dorong-dorongan. Yang senior ngalah. Mbak Inul. Baca Nul. Ya, ayat satunya, 83-nya sekalian. Ya. Ya. Baik. Qala, ini kalau yang ngerti bahasa Arab, ada sesuatu yang tersembunyi. Qala, wis ngomong. Si ngomong siapa? Dudu Pak Basri. Ini ada yang tersembunyi. Mungkin yang ngerti bahasa Arab nggak usah dijelaskan. Setan ini di sini iblis. Fa bi izzatika, maka demi keagunganmu. Ini yang perlu diperhatikan, la uhwiyannahum. Itu ada taukid dua. Ada lam taukid, ada nun taukid. Artinya apa?
bahwa setan itu sumpah dan pasti. Kalau bahasa terjemahan kita, yakin sung nyompan goda anak Adam. Ini ada kalimatnya double itu, taukidnya. La uhwiyannahum. Setan itu bersumpah untuk apa? Menyesatkan kalian ajma'ina seluruhnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada perbedaan antara mukhlisin dengan mukhlasin. Apa bedanya mukhlas dengan mukhlis? Coba Jan, nyampein ngerti Jan. Bedanya mukhlis kalau mukhlas apa Jan? Orang bisa dilempar ke bumi ayo. Rusak golek Google langka. Mukhlas. Jan. Aja lunga Jan. Jan. Halo. Bedanya mukhlas karo mukhlis ke apa Jan? Mukhlis kakangnya nyong, mukhlas Kakek. ponakane nyong. Aja kakak wae Jan, sing bener ente. Tutup aja. Jono Jan. Orang bisa lempar Jan, bumi ayo Jan. Jan. Aduh, oh Jan kayak mutung ya Jan. Iya. Terus Jan. Jelas Pak Tommy, jawabannya Ozan. Rada kemeresat kan. Orang jelas diulangi maning. Mukhlis itu apa Jan? Ya. Iya. Kowe kaya ngenyong maca nang Google kowe persis. Aduh, Lebih cepat. padahal orang mempengaruhi gaji, salah ya ora apa-apa Jan. Ya wis oke. Jadi kalau mukhlis memang betul apa yang sudah dikatakan Ozan. Orang yang sudah berusaha untuk ikhlas. Kalau mukhlas itu orang yang sudah dikaruniai sifat ikhlas. Maka banyak contoh lah. Nabi Yusuf itu mukhlas. Maka kalau levelnya masih mukhlis itu masih bisa tergoda oleh setan. Itu ya. Jadi intinya hanya orang-orang yang mukhlas saja yang tidak tergoda oleh rayuan bujukan setan. Baik, ini jadi kita sudah jelas kedudukan setan. Ini sampai jam berapa ya? 8.30. Sampai 8:30 ya? Oke. Masih 4 menit lagi. Baik, kita kembali ke ayat awal. Wa qala syaiton. Jadi iblis berpidato lamma qudiyal am. Jadi setelah nanti manusia itu hisabnya selesai, yang beriman ditaruh di surga, orang-orang kafir di neraka, orang munafik di neraka. Kalau Pak Basri ditimbang antara kebaikan dan keburukannya lebih sedikit. Ya, misalkan ternyata lebih berat keburukannya beda, misalkan 0,5 kilo, ya, dia harus masuk neraka dulu. Ya bahasanya dikucek lah atau di laundry. Ya, Pak Basri di laundry berapa hari, tapi jangan bayangkan wis Pak orang apa yang tulung dina mboran sementing kok ketemu artis nang kana. Misalkan. Nah, itu nggak bisa. Nah, kaki kita baru masuk ke neraka itu umbun-umbun kita sudah umek. Apa enggak ngeri kan? Ini. Atau kita bayangkan misalkan Pak Basri ke pandai besi, itu lagi bakar besi, ketika nyala sudah merah, itu dicelupkan tangannya, tempel itu pegang, kayak apa. Jadi iblis itu pidatonya setelah semuanya urusan selesai, hisabnya selesai, barulah dia pidato. Sekarang pidatonya apa? Ini isinya. Isi pidatonya.
Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Nah, ini penting. Jadi iblis berpidato bahwa Allah itu menjanjikan kepada kalian dan janji Allah itu hak. Saya pun berjanji, kata iblis, saya menjanjikan pada kalian, tapi kami menyelisih janjiku pada kalian. Alias iblis, setan itu janjinya selalu palsu. Pak Basri lagi tukaran koronsi wadon, iblis bisiki, pegat baik, engkau oli sing anyar, sing luwi ayu, luwi muda, itu hanya janji kosong. Itu iblis. Makanya saya sedikit mengamati anak-anak muda sekarang. Waktu pacaran itu pegangannya kenceng banget ya. Tapi begitu nikah 3 bulan, 4 bulan, karena gangguan ekonomi kemudian renggang semeter. mintanya cerai. Nah ini jangan sampai terjadi pada karyawan kita. Gara-gara nggak kuat ekonomi, nggak sabar, asalkan suami sudah gerak, dari pagi sudah berangkat, pulang sore, oyak, boleh duit, ternyata dapatnya sedikit, ya sabar. Kecuali sing lanang esuk-esuk ridongan sarung nang ngarep omah. Terus kok mertuane ngomong ke ayam meriang siapa kayak ngarep. Patah banget. Ayam meriang. Ayam gerik. Jadi sabar. Jangan mengikuti bisikan yang seolah-olah kita akan lebih baik lagi dapatnya. Itu hanya angan-angan kosong. Jadi kalau kita sedang bertengkar sama pasangan, saling mengevaluasi diri. Ini. Jadi setan pun menjanjikan dengan janji-janji manis. Tapi aslinya janji setan itu palsu. Tidak akan pernah dipenuhi. Wani sing takon, kayak priben Pak sing dolan tuyul. Ganing duitnya akeh sugih. Itu hanya sementara. Sementahun. Katon ta sugih tapi dalam hidupnya penuh dengan kewaswasan, ketakutan. Apa maning korban iku kudu anake dhewe. Coba, Ica pengen sugih model kayak kowe, Ica. Ayo medeni mencak. Nah ini. Contoh janji Allah yang akan diberikan. Coba Bapak Sri ini terakhir. Walaupun nanti nggak tuntas nih. Surat An-Nisa 122, Bapak Sri. 122. Ya, surat An-Nisa. Ini isi pidatonya dan bentuk janji Allah yang pasti. 122. Baca Pak Sri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Wa'dallahi haqqan. Wa'dawahi apa wa'dawaha? Wa'dallahi haqqan. Wa man asdaqu minallahi qila. Ya, artinya Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? ya. Coba misalkan istri Pak Basri. Bu, insya Allah tanggal selawe nyong gajian, balik langsung mampir toko emas. Saya janjikan saya belikan gelang 5 gram. Kira-kira istri Pak Basri seneng boleh? Dine janji kayak Pak Basri? Senang. Ora, Ora. mustahil. Sudah pasti Kurang seneng. Kurang antum. Mbak Ica misalkan, mamasnya bilang, ayang, insya Allah bulan Juni ini saya belikan kalung 10 gram. Saya yakin Mbak Ica langsung udah muter. Saking senengnya. Lesir, Pak. Saking senengnya. Itu menggambarkan janji dari orang yang kita percaya, yang kita cintai saja kita senang. Bagaimana ketika Allah janji pada kita? Loh kita kok malah santai meneng baik. Ini Allah janjikan walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum. Akan dimasukkan surga bagi orang yang beriman dan beramal soleh.
Masa ora seneng Pak Basri? Lo dikongkon tuku army itu bisungkan munina kok lo kan cukup deh pelayanan Pak, pelayanan. Ya ngerti nyungnya pelayanan. Bagi hasil beramal soleh bergeli lah. Ini yang kadang kita cara berpikirnya selalu merasa bahwa kita nggak ada janji. Nah ini, bagi kita orang yang beriman mestinya yakin bahwa apa yang Allah janjikan itu hak, benar. Masa kita nggak tertarik masuk surga? Geblek-geblek wong ya, anggar orang tertarik dengan janji Allah. Apalagi kita dimasukkan surga dalam keadaan fiha abada, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Bosan isi cerengkeng, bosan apa nang surga bae. Kayaknya goblok mana? Contoh satu hadis, kalau kita makan digambarkan buah, dalam hadis cukup panjang, buah yang kita gambarkan misalkan apel, gigitan pertama dengan gigitan kedua, ketiga sampai gigitan terakhir, rasanya itu beda-beda. Ngerti Pak Basri? Maka nggak ada istilah bosan. Pak Tommy misalkan, saya senengnya tuku apa? Madu kuat. Itu Masya Allah. Iya. Ya, madu kuat untuk stamina pagi dan Tongkat sore. ali, tongkat ali. Nah ini, jadi Allah itu menjanjikan bagi orang yang beriman dimasukkan surga. Surga itu tempat penuh kenikmatan. Maksud nggak tertarik kita sebagai orang yang beriman? Maka dikatakan waman asdaqu mina wakila, siapa yang paling benar ucapannya selain Allah? Ada enggak? Kalau Pak Basri sekali-kali lah ada dustanya. Malah banyak. Malah banyak. Sekarang harus tobat itu ngaku. Nah ini dalam ayat lain innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Lalu kenapa kita masih ragu? Kita yakin yang namanya rezeki itu sudah dibagi. Tugas kita hanya ikhtiar. Misalkan Pak Basri punya usaha cireng, jualan cireng. Yang lain ternyata pada niru jualan cireng. Bolehlah usaha ditiru, tapi rezeki nggak bisa ditiru. Paham Pak Basri? Ada. Ya, sama-sama jualan mie ayam, 10 orang rentengan tapi rezeki itu beda-beda. Sama-sama karyawan PTM, rezekinya juga beda-beda. Walaupun secara matematika gaji sampean mungkin sama, tapi di luar itu ada rezeki lain yang datang ke kita yang nggak sama. Makanya rusak iri. Sampai jadi karyawan gani duwe mobil, yang selawas gani orang duwe mobil, rezekinya beda-beda. Ya, ini yang harus kita paham. Sehingga ngapain kita juga iri pada rezeki orang lain? Ngapain juga? Sudahlah kita nikmati apa yang sudah kita beri. Asal kita usaha, masalah rezeki Allah yang ngatur. Ya. Bisa jadi kalau Pak Basri dikasih gaji 10 juta, orang balik nang siasen. Balikin nanti. Nah, maka Allah sangat ngerti, sangat paham kekuatan Basri itu di mana. Itu. Baik, saya kira ini belum selesai. Ya. Mudah-mudahan pidato dari iblis ini menjadi penting buat kita untuk jadikan ibrah, dan kita sudah tahu posisi kedudukan iblis atau setan. Sing dadi masalah kadang kita jadi setan. Makan tangan kiri, setan duduk Pak Basri. Ora bismillah, setan duduk. Ngatuk. Ya ora bismillah, ya ngatuk. Nah ini kadang kita juga perilakunya seperti setan. Ini yang kita berusaha untuk menghindari. Demikian saja, mohon maaf khususnya yang selatan, tengah, dan tentu yang ada di Brebes. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Mohon maaf Mas Ozan yang seringkali diminta untuk baca dan menjelaskan. Mbak Ainul, enggak apa-apa ya Mbak Ainul. Semoga lekas, bukan lekas sembuh ya Nul. Lekas diiring-iring. Iya, lekas diiring-iring ya.
Itu Pak Amsirun, saya bisikannya dari Pak Amsirun. Dan yang sebelahnya itu siapa sih? Sebelahnya Mbak Inul? Mania. Mbak Nia ya? Ya Mbak Nia. Mohon maaf Mbak Nia. Semuanya mohon maaf. Akhirul kalam. Ihdinas shiratal mustaqim. Nasrun minna wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ustadz